Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 hendak mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Pengelolaan Zakat, mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Danifa Nusratin Hasanah dengan NIM Q05219004, dengan Malikiti Yulianto dengan NIM Q05219015, dengan saya sendiri, Adristi Dwi Cahyani dengan NIM G75219032. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang Organisasi Pengelolaan Zakat atau OPZ beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat kepada OPZ semakin terlihat, yaitu mempercayakan menitipkan dana zakatnya pada OPZ. Peran intermediasi zakat yaitu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, dan pengelolaan zakat. Pengelolaan las dan hal lain dianggap menambah luas deskripsi OPZ. Selanjutnya yaitu Organisasi Pengelolaan Zakat. Organisasi Pengelolaan Zakat atau OPZ adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah. Yang dimaksud dengan organisasi pengelolaan zakat adalah yang pertama OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat atau Basnas di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Yang kedua, OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAS, yaitu Lasnas dan Lasda. Selanjutnya adalah Regulasi Dasar Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang ketiga yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres Nomor 3 Tahun 2014. Selanjutnya, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014. Dan yang terakhir, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara pemberian rekomendasi. OPZ memiliki tujuan dan aktivitas yang tidak berbeda dengan organisasi publik. Tidak hanya tujuan dan aktivitasnya, juga kita dilihat dari sumber pembiayaan yang berbentuk zakat, infak, sedekah yang dikelola OPZ berasal dari masyarakat atau umat Islam untuk masyarakat. Macam-macam organisasi pengelola zakat di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari dua macam OPZ. Yang pertama ada Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Basnas ini dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 14 tahun 2014. Dan yang kedua ada Lembaga Amil Zakat atau yang sering disebut dengan LAS. LAS ini dibentuk oleh masyarakat di mana tugasnya adalah membantu untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di sini kita akan membahas mengenai Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena Badan Amil Zakat ini adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, maka kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah. Basnas terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada Basnas Pusat, yang kedua ada Basnas Provinsi, yang ketiga ada Basnas Kabupaten atau Kota. Penjelasan pertama yakni mengenai Basnas Pusat. Basnas Pusat ini berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Basnas memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
Dan yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Penjelasan selanjutnya yaitu Basnas tingkat provinsi dan juga Basnas tingkat kabupaten atau kota. Penjelasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Isi dari penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Basnas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Basnas pusat. Yang kedua, Basnas kabupaten atau kota dibentuk atas usul wali kota atau bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Basnas pusat. Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota dapat membentuk UPZ atau unit pengelola zakat pada instansi pemerintahan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan organisasi dan tata kerja Basnas provinsi dan juga Basnas kabupaten atau kota diatur dalam peraturan pemerintah daerah. Yang selanjutnya, Basnas provinsi dan Basnas kabupaten atau kota melaksanakan tugas dan fungsi Basnas di provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Selanjutnya yakni lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga amil zakat wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Yang kedua, izin diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit, yakni yang pertama terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengolah bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Yang kedua, berbentuk lembaga berbadan hukum. Yang ketiga, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang keempat, memiliki pengawas syariat. Yang kelima, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang keenam, bersifat nirlaba. Yang ketujuh, memiliki program untuk memendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang ke-8, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Selanjutnya, penggolongan lembaga amil zakat, yang dimana penggolongan ini terdiri dari 4 golongan yang mengumpulkan data. Yang pertama yaitu lembaga amil zakat berbasis masjid, yang dimana pendirian lembaga amil zakat ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid, termasuk dana ZIS oleh DKM Masjid. Yang kedua, lembaga amil zakat yang berbasis organisasi massa atau ormas, yang dimana lembaga amil zakat ini didirikan rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi massa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi massa tersebut maupun masyarakat luas. Yang ketiga, yakni lembaga amil zakat berbasis perusahaan, yaitu yang dimana lembaga amil zakat ini sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang disebut dengan CSR. Selanjutnya, untuk mengolah dana CSR perusahaan yang besar perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan lembaga amil zakat. Yang keempat, lembaga amil zakat berbasis sebagai organisasi pengumpul zakat, yang dimana lembaga amil zakat ini didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat atau OPZ. Lembaga amil zakat dalam kelompok ini seperti Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Indonesia, Dompet Duafa, dan Rumah Yatim Ar-Rahman. Profesionalisme organisasi pengelolaan zakat, yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu amanah, yang dimana setiap amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Yang kedua, profesional, yang dimana lembaga amil zakat ini sangat membutuhkan sumber daya yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan OPZ yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Yang ketiga yaitu transparan, yang dimana transparansi adalah
kemampuan OPZ dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzaki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Selanjutnya, kedudukan OPZ dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Basnas adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah. Yang kedua yaitu LAS atau Lembaga Amil Zakat, adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta mendapat izin dari pemerintah setelah memperoleh rekomendasi dari Basnas. Selanjutnya yaitu sifat organisasi pengelolaan zakat, yang dimana yang pertama sifatnya yaitu independen, yang dimana arti independen ini lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Yang kedua yaitu netral, yang dimana lembaga harus memiliki sifat masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Yang ketiga yaitu tidak berpolitik atau praktis. Jadi lembaga ini jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana ini tidak digunakan untuk kepentingan partai politik. Struktur organisasi pengelolaan zakat dan kualifikasi sumber daya manusia, yang dimana ada pimpinan. Dalam pimpinan ini terdapat sifat amanah dan jujur. Yang kedua, memiliki kemampuan sebagai pemimpin atau yang disebut dengan leadership. Yang ketiga, mempunyai kemampuan manajerial. Yang kedua yaitu bagian fundraising, yang dimana sifatnya sama saja. Yang pertama yaitu amanah dan jujur. Yang kedua, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing. Yang ketiga, bagian keuangan, yang dimana memiliki sifat amanah dan jujur. Yang kedua, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, cermat dan teliti. Yang keempat, bagian pendayagunaan, yang dimana memiliki sifat amanah dan jujur. Yang kedua, berlatar belakang community development atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang community development. Jadi kesimpulannya yakni organisasi pengelolaan zakat yaitu organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah. Organisasi pengelolaan zakat ini terdiri dari yang pertama yaitu OPZ berbasis pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang disebut dengan Basnas di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Yang kedua, OPZ berbasis masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat atau yang bisa disebut dengan Lasnas atau Lasda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.